بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik. Para asatidzah wal sadat, ikhwan wal akhwat, ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala sesi ketiga hari ini kita akan lanjutkan. Kita telah sampai pada bab mad, ya. Bab ahkamu mad. Ahkam mad. Baik. Nah, sekarang boleh absen. Silakan kalau yang mau absen silakan ditulis pakai teks Arabik boleh, teks Latin Indonesia juga boleh. Nah, karena sudah mulai ana rekam, insyaallah sudah masuk ke server. Bismillah taala. Tafadhal Ustaz. Tadi siapa? Mau jawabin ya? Nah, Tafadhal Iqra. min awali aqsamil mad ya. Ahkam mad. Baik. Aksam, oh ya aksam afan. Aksam belum ya? Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ighfir masyayikhina wa walidina qala nadim Syekh Sulaiman Al-Jamzuri fi manzumatihi Tuhfat al-Athfal wal Ghilman fi tajwid al-Qur'an. Aqsamul maddi wal مد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وين فهي من لفظ وين وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. Nah. Baik, kita masuk ke pembahasan pembagian mad ya, jenis-jenis mad. Baik. Pada bab ini ya, yang pertama kita harus ketahui adalah makna dari mad itu sendiri ya. Mad memanjangkan, tetapi dalam istilah qiraah mad ini bisa dibawa ke dua hal ya. Yang pertama, mad bisa bermakna memanjangkan huruf mad ya. Bisa bermakna yang pertama memanjangkan huruf mad. Baik. Jadi kalau ada huruf mad kemudian dipanjangkan lebih dari kadarnya maka itu disebut mad. Kemudian yang makna kedua yaitu dengan menetapkan alif di situ. Ada isbatul alif ya. Jadi yang tidak ada huruf mad jadi ada huruf mad, itu pun disebut sebagai mad. Nah, qaf tambah alif jadi qa, berarti ada madnya. Nah, ini ada dua makna di situ. Baik. Kemudian yang kedua yaitu masalah huruf mad ya. Masalah huruf mad kita fahamkan secara sempurna yang lengkap. Jadi huruf mad ini yaitu adanya ada tiga jenis, ada tiga macam. Yang pertama alif ya. Nggak usah disebutkan alif sukun ya, karena alif selama-lamanya sukun, tidak mungkin menerima harokat. Alif sebelumnya huruf berharokat fathah baik tertulis maupun tidak tertulis dalam rosem. Nah ini definisi huruf mad yang komplit. Alif sebelumnya fathah, sebelumnya huruf berharokat fathah, baik ada atau tidak ada rosemnya. Nah, yang kedua berarti waw sukun. Nah, sekarang sebutkan sukun. Kalau alif nggak usah disebutkan sukun. Waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah, baik ada atau tidak ada pada rosemnya, baik tertulis maupun tidak tertulis pada rosem. Nah, berarti yang ketiga ya sukun. Sebelumnya huruf berharokat kasroh, baik ada maupun tidak ada rosemnya.
Nah, ini definisinya ini harus kita pahami. Karena nanti kalau dikatakan, contoh misalkan huruf toha ya pada Fawatih Suwar. Toha. Kenapa antum baca 2 harokat? Ya, karena ada huruf matnya. Mana huruf matnya? Alif. Di mana alifnya? Tidak tertulis dalam rosem. Nah, itulah makna dari penjelasan dari huruf mat itu sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga, mad ini dibagi menjadi 2 secara umum. Ya. Yang pertama ada mad asli dan kedua mad far'i. Dikatakan mad asli, dia tidak memiliki sebab. Nah, memiliki sebab sebagai apa? Menjadi mad, ya, menjadi lebih atau namanya kadarnya berubah dari mad aslinya. Nah, berarti mad yang di sini yang dimaksudkan adalah definisi mad yang pertama, yaitu memanjangkan huruf mad. Nah, ini mad asli. Ya, tobi'inya, secara tobiatnya orang Arab membacanya segitu. Baik. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i ini adalah ketika huruf mad bertemu dengan sebab. Huruf mad bertemu dengan sebab. Sebabnya apa? Bisa hamzah, bisa sukun, bisa tasydid. Nah, bisa hamzah, bisa sukun, sukunnya bisa sukun asli, bisa sukun yang palsu atau disebut sukun arid. Dan juga bisa tasydid. Karena huruf bertasydid ini pada hakikatnya adalah huruf yang pertama sukun, sukunnya asli. Ingat ya, huruf bertasydid ini hakikatnya dua huruf. Huruf pertama dia sukun asli, yang kedua huruf keduanya adalah berharokat. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu setelah kita ketahui huruf mad, di sini juga An-Nadhim menyinggung masalah lin. Walinu min halya wa wawun sukina dan seterusnya. Nah, pada pembahasan lin ada sedikitnya 4 pembahasan yang harus kita pahami. Yang pertama ada huruf linnya itu sendiri. Ya. Apa itu huruf lin? Ya. Waw dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Ya. Waw dan ya sukun, waw atau ya yang sukun sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Nah, itu huruf lin. Nah, kemudian di sana ada sifat lin, ya. Sifat lin, sifat layyin atau lembut. Ya. Ini pembahasannya pada sifatul huruf. Nah, jadi ada bedakan antara huruf lin dan sifat lin. Baik. Kemudian yang ketiga ada madlin. Ya, ada madlin. Madlin ini terjadi ketika kapan? Ya nanti akan kita bahas. Yang mudahnya ketika ada huruf lin, ya huruf lin yang dia wakof, ya huruf lin dia bertemu dengan sebab. Nah, baik. Dan di sana ada istilah baru ya, mungkin sebagian baru pernah dengar, disebutkan oleh Syekh Ali Ad-Dhoba di dalam kitabnya Al-Idha'atu fi Bayani Ushul Qiraah. Di situ ada istilah madma. Madma. Madma ini mad yang panjangnya tidak bisa ditentukan, tidak bisa diukur. Jadi madma ini dia komponen penyusun dari madlin itu. Nah, coba perhatikan contohnya pada lafadz Quraisy, ya. Quraisy, ya-nya sukun, roknya berharokat fathah. Maka di situ ada huruf lin. Nah, kemudian ketika berhenti, ya, arid, maka dijadi madlin. Nah, kata Syekh Ali Ad-Dhoba, ya, madma itu letaknya di mana? Pas beloknya. Quroi. Nah, itu madmanya. Roi. Kemudian setelah dipanjangin, Quraisy. Nah, itu baru jadi madlin. Ya. Jadi madma ini dia pembentuk komponen yang membentuk menjadi madlin. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Ali Ad-Dhoba. Beliau murid dari Syekh Mutawalli. Syekh Mutawalli ini sendiri adalah mata rantai pertama ya, termasuk mata rantai dari sanad kitab Manzumatul Fathul Atfal. Nah, baik. Lanjut, Ustaz. Ahkamul maddi ma'al hamzi. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujubu wal jawazu wal luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kalimatin wa dha bi muttasil yu'ad. Wa jaizun maddun wa qasrun in fusil kullun bi kalimatin wa hadzal munfasil. Fa mithlu dha in arada sukunu wa fan ka ta'lamu wa nas.
وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كأمن وإيمانا خذا واللازم Nah, من السكون حصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. baik. Ya, kita masuk kepada hukum ya, hukum mad ya. Ya. Dikatakan hukum, mudahnya ada 3 ya. Yang pertama jaiz, yang kedua wajib, yang ketiga lazim. Nah, jaiz ini apa? Boleh. Boleh dibaca qasr, boleh dibaca mad, boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Nah, kemudian yang kedua adalah wajib. Wajib ini apa? Wajib dipanjangkan, cuma tidak ditentukan. Ya. Boleh panjang lebih dari kadar mad tabi'i, boleh sampai maksimal, sampai derajatnya lazim. Nah, adapun yang ketiga, hukum berikutnya ya lazim, itu maka tidak boleh ditawar, panjangnya adalah maksimal, ya, yaitu 6 harokat. Nah, kemudian pada hukum ini berarti kita harus mengetahui kadar mad itu sendiri. Nah, kadar mad ya dibagi menjadi 5. Yang pertama qasr. Ya. Qasr ini definisinya kebalikan dari makna dari mad. Ya. Qasr kebalikan dari makna mad. Jadi qasr punya 2 makna. Ya, dari di sisi ilmu qiraah, ilmu tajwid, qasr ini yang pertama bisa bermakna dia tidak memanjangkan huruf mad, ya. Ya. Jadi kalau ada huruf mad panjangnya 2 harokat tidak dipanjangkan lebih dari 2 harokat, ini bisa bermakna qasr atau qasr bisa dibawa ke makna tersebut. Qasr juga kebalikan dari makna yang kedua dari mad. Kalau tadi makna yang kedua adalah menetapkan isbatul alif, berarti makna qasr adalah hadf alif, ya, menghapus alif. Ini juga dimakna disebut qasr. Seperti contoh pada qiraah misalkan Maliki Yaumiddin, ya. Malik di situ ada huruf mad, ada isbatul alif, ya, kalau qiraahnya Hafs Nasib. Tapi kalau qiraahnya Qalun misalkan dia membuang alifnya, ya. Hadf alif. Nah, ini disebut qasr. Jadi dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, adapun kadar mad disebut qasr, ini maksudnya adalah yang makna yang pertama, yaitu tidak memanjangkan huruf mad. Nah, hanya 2 harokat saja. Baik. Dan yang kedua, kadar mad yang kedua adalah fuwaikul qasr, ya, 3 harokat. Fuwaik al-qasr, 3 harokat. Kadar yang ketiga, at-tawassut, 4 harokat. Kemudian yang keempat, fuwaikut tawassut, 5 harokat. Dan yang kelima, at-tul atau isba, 6 harokat. Nah, ini istilah-istilah seperti ini harus mulai dikenalkan, ya. Qasr, fuwaikut qasr, fuwaikul qasr, tawassut, fuwaikut tawassut, at-tul atau isba. Nah, itu kadarnya. Jadi nanti jarang misalkan talaki pada syekh dibaca 6 harokat, enggak, tapi bacanya isba gitu seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, gimana cara menghitung kadar matnya? Cara menghitung kadar matnya ini beda-beda. Syekh Abdul Fattah Al-Qadi, ya, dalam kitabnya Al-Buduruz Zahirah fi Qiraati Asyar Al-Mutawatirah, dia mengatakan 1 alif, ya, panjang 1 alif mad itu seperti dia menggenggamkan dan melepas jari. Alif, alif, alif. Nah, ini Syekh Abdul Fattah Al-Qadi. Adapun Syekh Husni Syekh Utsman dalam Haqqut Tilawah, beliau menyebut kadar mad cara menghitungnya dengan melepas jari. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini, ya. Itu Syekh Husni Syekh Utsman. Adapun Syekh Aiman Suwaid, ya, 1 alifnya itu mengucapkan 2 huruf yang berharokat berurutan. Misalkan ba 2 harokat berarti sekadar dengan baba, baba. Nah, segitu. Jadi kalau 6 harokat, 6 harokat setara dengan mengucapkan nuhiha, ya. Nuhiha kan dia 6 harokat, ya. Nuhiha. Maka waladhdallin itu juga waladhdallin. Nuhiha. Dhallin. Nah, segitu. Jadi kesannya lebih pendek. Ini versinya Syekh Aiman Suwaid. Ala kulli hal, ini kadar mad ini harus diperoleh dari talaki. Nggak boleh kira-kira sendiri. Harus nanti antum talaki kepada siapa? Gurunya. Kalau misalkan dirasa kurang panjang, ya ikut kurang panjang. Nah, kalau misalkan kepanjangan berarti dipendekin. Baik.
Kemudian perlu diingat pada kaidah rasm dan dhabt, pada kaidah penulisan mushaf, ya. Di situ ada perbedaan antara mushaf yang ditulis dengan dhabt Madinah, Haramain, ya, mushaf-mushaf standar Mekah Madinah, dengan mushaf cetakan Indonesia, ya, atau dhabt Indopak. Nanti di sana ada perbedaan, ya, perbedaan tanda baca mad. Yang ini juga harus kita ketahui dan juga harus kita ajarkan. Salah satu contohnya nanti misalkan mad mutasil dan mad munfasil itu di dhabt Madinah itu sama, tandanya sama. Adapun di sebagian cetakan Indonesia, ya, mad mutasil dan mad munfasil itu berbeda. Ini juga harus kita jelaskan. Karena apa? Karena ini semua berkaitan dengan jalur periwayahan yang kita akan baca. Ya. Jalur periwayatan maksudnya apa? Kita akan membaca yang lazimnya di Indonesia yaitu Hafaz an-Asim dari jalur Syatibiyah. Hafaz an-Asim, Thoriq Syatibiyah. Ya. Dan Hafaz an-Asim dari jalur Syatibiyah ini memiliki kaedah ketentuan yang nggak bisa ditawar, ya, nggak bisa ditawar. Artinya kalau misalkan mad munfasilnya kaedahnya 4 harokat, mad mutasilnya 4 harokat itu harus sama. Nggak boleh dicampur-campur, nggak boleh dibikin misalkan mad jaisnya 4 harokat, mad wajibnya 5 harokat. Gitu. Nggak ada kaedahnya seperti itu, ya. Ini namanya talfiq atau tarkib, ya, mencampur adukan jalur periwayatan, tarkib atau talfiq. Jadi antara jalurnya Syadibiyah dicampur dengan jalurnya Al-Misbah, dicampur dengan jalurnya Al-Kifayah dan seterusnya. Itu nggak boleh. Apalagi riwayah dengan riwayah, antara Syu'bah dengan Hafaz dicampur, Qalun dengan Warsh dicampur, nggak boleh. Apalagi dengan Qiraah, itu juga nggak boleh. Nah, dan keras sekali para ulama mengingatkan hal ini. Syekh Husni Syekh Utsman dalam Haqut Tilawah menyebutkan hal ini adalah para ulama sepakat melarang tarkib ini, yang pencampur adukan riwayat. Syekh Anwairi dalam Ad-Durrah, ya, beliau menyebutkan haram, makruh dan tercela seseorang yang melakukan pencampur adukan jalur. Nah, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qastalani dalam Al-Lataif, ya, Al-Lataif, beliau menyebutkan bahwasanya wajib, ya, seorang pembaca Al-Qur'an itu wajib menjaga jangan sampai bacanya bercampur aduk antara jalur periwayatan. Maka hati-hati, lihat mushafnya, ya, sudah sesuai belum dengan kaidah Hafaz an-Asim dari Thoriq Syatibiyah. Nah, ya, sebelum masuk ke bab mad lazim, memang di sini penulis tidak menyebutkan detail-detail jenis-jenis mad. Kita akan sebutkan, ya. Kita akan uraikan semua jenis mad supaya komplit. Nah, ya, di sini yang hanya disebutkan hanya sedikit, ya, antara mad wajib, mutasil, kemudian mad badal, ya, dan mad lazim. Ada juga mad arid besukun. Nah, kita akan uraikan, insyaallah. Jenis mad. Nah, jenis mad tadi kita sudah kelompokkan, ada yang mad tabi'i, ada yang mad far'i. Baik, sekarang mad tabi'i dulu. Jenis-jenis mad yaitu yang semisal dengan mad tabi'i. Nah, semisal berarti cara pelafatannya sama, ya, dengan cara qasr. Nah, ya, mad tabi'i dan yang semisal. Yang semisal ada apa? Contohnya ada mad badal yang pertama. Nah, mad badal para ulama membagi menjadi 2, ya, yaitu mad badal yang asli, ya, dan mad syabih bil badal yang menyerupai badal. Nah, karena mad badal ini dia kan mengganti, ya, misalkan pada lafadz imanan, ya, mengganti menjadi hamzah yang sukun menjadi huruf mad imanan. Nah, itu yang badal asli. Kemudian yang menyerupai badal, contohnya seperti apa? Al-Qur'anu, Quran, ya. Itu enggak memang seperti itu kaidahnya. Mas'ula, nah itu mas'ula, ada hamzah, ada mad. Nah, jadi mad badal ini adalah hamzah yang dibaca panjang, ya. Kalau badal yang asli itu ada sebab perubahan, ya, pergantian antara hamzah sukun yang dirubah menjadi huruf mad. Kemudian mad syabih bil badal itu
tidak ada perubahan di situ. Hanya menyerupai mad badal. Hamzahnya dibaca panjang. Nah, yang kedua mad iwad, ya. Mad iwad ini mudahnya disebut sebagai mad yang hampir sama dengan badal. Dia memodifikasi, ya, merubah. Merubah apa? Nah, merubah harokat fathatain, ya, menjadi huruf alif mad. Ya, jadi syaratnya mad iwad ini yang pertama dia berharokat fathatain. Kemudian dia dalam kondisi wakof. Dan yang ketiga bukan tak marbutoh. Huruf akhirnya bukan tak marbutoh. Nah, baik di belakangnya ada huruf alif atau tidak ada alifnya, ya. Ada alif atau tidak ada alifnya. Contoh pada kata khobiron, ya, khobiron itu ada alifnya. Nah, ini alif tambahan saja, ya. Zaidah. Kasiron juga contoh berikutnya. Ada alifnya di belakangnya. Nah, ketika wakof, kasiro, khobiro. Nah, itu ada menjadi mad iwad. Kalau yang seperti ini nggak begitu kelihatan mad iwadnya di mana. Tapi kalau pada kata misalkan nisaan, ya, nisaan atau ma'an, ya, di situ hanya hamzah fathatain, nggak ada alifnya belakangnya. Maka ketika wakof, ya, nisa'a, fathah tanwinnya hilang satu, yang berubah menjadi alif mad. Nah, nisa'a ini yang dikatakan sebagai iwad atau modifikasi dari tanwin menjadi mad. Nah, kemudian yang ketiga adalah mad silah qasiroh. Mad silah yang pendek, ya, yang sugro. Mad silah qasiroh atau sugro. Ini terjadi pada ha dhamir, ya. Ulama Kufah menyebutnya ha dhamir, kalau ulama Basrah menyebutnya ha kinayah, ya. Jadi sama aja, ha dhamir atau ha kinayah itu sama aja. Ya. Jadi syarat terjadinya mad silah ini ketika adanya ha dhamir atau ha kinayah dan dia dibaca ketika wasol. Dia dibaca wasol. Kemudian diapit atau di antara dua huruf yang berharokat. Ya. Dan dia tidak bertemu sebab. Sebabnya apa? Hamzah, sukun asli, sukun arid, atau tasdid. Maka di sini terjadi mad silah qasiroh. Nah, ya, selain hal dhamir, ha kinayah juga bisa terjadi pada isim isyarah hadhihi. Nah, ini juga termasuk. Dan juga pada mim jama'. Hum, him, alaihim, kum, tum. Nah, itu juga termasuk. Tapi itu nanti seringnya di beberapa qiraah, riwayat. Seperti qiraahnya Ibnu Katsir, ya. Humu, kumu, antumu. Itu seperti itu. Nah, kalau berbicara masalah qiraahnya Hafiz Asim, ya, itu syaratnya cuma itu aja. Ya, dia ada hal dhamir atau ha kinayah di antara dua huruf yang berharokat, dibaca wasol, ya, dan tidak bertemu dengan sebab. Ya. Kecuali di beberapa tempat, ada di 4 kata. Ya. Yang pertama pada kata arjih, ya, yaitu di surat Al-A'raf dan Asy-Syu'ara, ya. Dan pada Al-Qih, kemudian Al-Qih pada surat An-Naml 28 dan yardhahu lakum pada Az-Zumar dan fihi muhana. Nah, ini pengecualian. Ada yang seharusnya dipanjangkan tapi tidak dipanjangkan, ya. Ada yang seharusnya tidak panjang tapi malah panjang dan seterusnya. Ini pengecualian pada riwayat Hafiz Asim. Baik. Kemudian masih yang mad yang semisal dengan mad tabi'i. Nah, ada mad tabi'i harfi. Mad tabi'i harfi. Kapan terjadinya? Pada huruf muqatta'ah hayyun tohur. Ha, ya, to, ha, ro. Nah, ini Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi pada kitabnya Hidayatul Qori menyebut huruf ini masuk ke, ya, masuk ke kelompoknya mad tabi'i, ya, bukan ke mad far'i. Ya. Di sini makanya ada sedikit khilaf, ya. Nanti jika membaca Tuhfah secara terjemah saja, letterlek, akan bingung, ya. Hayyun tohur ini masuknya far'i atau tabi'i.
Baik, yang lebih mendekati apa namanya kebenaran insyaallah itu sesuai dengan yang disebutkan Syekh Abdul Fattah Al-Marzuki bahwasanya hayyun tahur ini ha ya to ha ro itu maksudnya ke mad tabii harfi ya, bukan ke mad far'i. Nah, kemudian yang kelima ya, jenis mad yang sesuai yang semisal dengan mad tabii yaitu mad tamkin. Ya, mad tamkin ini mudahnya ada dua huruf ya. Ya yang pertama bertasydid dan harokatnya kasroh, yang kedua ya-nya sukun. Nah, namun Syekh Muhammad bin Syahadah Al-Ghul ya dalam kitabnya Bughyatu Ibadi Rahim itu beliau mengatakan yang dimaksud mad tamkin nggak cuma ya saja, tapi huruf waw pun bisa ya. Waw yang sukun bertemu dengan waw ya. Jadi ya bertemu ya, waw bertemu wa itu pun disebut mad tamkin. Contoh yang waw bertemu waw qalu wahum. Nah, ini disebut mad tamkin. Qalu wahum. Kemudian kalau yang ya dengan ya huyitum, huyitum. Itu juga disebut mad tamkin. 6. Kita masuk ke mad far'i, yaitu tadi mad tabi'i sudah selesai, sekarang mad far'i. Mad far'i berarti dia bertemu dengan sebab. Sebab yang pertama adalah hamzah. Ya. Ketika ada huruf mad bertemu dengan hamzah di satu kata, ya maka disebut sebagai mad muttasil. Hukumnya apa? Wajib. Terus kadarnya berapa? Tawasud atau waikut tawasud. Bisa 4 harokat, bisa 5 harokat. Namun Imam Asy-Syatibi lebih menguatkan pendapat yang tawassut ya pada mad muttasil, mad wajib muttasil. Jadi kalau kita ngikut riwayatnya Imam Syatibi, ambil yang tawassut. Nah, ini yang termasuk yang membedakan di mushaf Indonesia. Mad wajib muttasil dulu ya, zaman guru-guru yang dulu dibaca 5 harokat. Nah, kemudian yang kedua, mad munfasil ya. Mad munfasil itu terjadi pada huruf mad yang bertemu dengan hamzah, sebabnya hamzah di 2 kata. Ya, di 2 kata. Nah, hukumnya apa? Jaiz. Maka disebut mad jaiz munfasil. Nah, yang disebut jaiz berarti boleh qasr, boleh sampai isbah. Tapi ingat, jalur yang kita baca, Hafs an Asim jalur Syatibiyah menjelaskan, menentukan bahwasanya mad munfasil harus selalu sama dengan mad muttasil, nggak boleh berbeda. Nah, ini Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Ya. Jadi kalau antum baca mad munfasil 4 harokat, mad muttasil harus 4 harokat. Muttasil 5 harokat, mad munfasil harus 5 harokat. Harus sama. 4 atau 5. 4 atau 5. Bukan 4 dan 5. Ya, harus sama. Nah. Kemudian, bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa mad munfasil boleh 2 harokat? Nah, itu berarti dia sedang pindah jalur. Pindah jalur, bukan jalurnya Syatibiyah. Bisa jalurnya Al-Kamil, Al-Boyah, Mustanir, dan seterusnya. Nah, hati-hati. Di situ ada ketentuan dan peringatan keras dari para ulama bagi yang mencampur adukan jalur atau riwayah. Nah, karena Al-Quran ini turun berupa wahyu, ya, tidak bisa membaca dengan kias. Enaknya begini, enaknya begitu, nggak bisa. Al-Quran hanya bisa dibaca dengan cara talaki yang kepada guru musyafahah, yang beliau ini bersambung dari gurunya sampai ke guru-gurunya sampai ke Rasulullah SAW. Begitulah cara para ulama belajar Al-Quran. Nah, itu tadi yang sebab bertemu dengan hamzah. Kemudian sebab kedua yaitu sebab bertemu dengan sukun yang arid dulu ya. Nah, sukun ada 2, sukun yang asli dan sukun yang arid. Sukun yang asli nanti masuknya ke bab mad lazim. Nah, sekarang kita habisin dulu yang selain mad lazimnya, yaitu pada sukun yang arid. Ya, dikatakan arid aslinya berharokat, ya, karena wakof dia berubah menjadi sukun. Nah, dia sukun palsu, ya. Tiba-tiba jadi sukun. Ya, pada sebab sukun arid ini ada yang pertama ketika huruf mad ya bertemu dengan sukun arid, maka jadilah mad arid
lis-sukun. Nah, mad arid lis-sukun. Dan juga ada huruf lin yang bertemu dengan sukun arid. Maka disebut sebagai madlin. Madlin. Nah, hukumnya apa? Jaiz. Boleh 2, boleh qasr, boleh tawasud, boleh isba. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Pilih salah satu, ya, pilih salah satu dan dijaga konsistensinya. Kalau sudah ditentukan 4, terus 4. Kalau sudah ditentukan 6, terus 6, dan seterusnya. Baik. Kemudian ada lagi tambahan disebutkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Marsofi di dalam Hidayatul Qori. Ada mad muttasil, ya, bertemu dengan sukun arid. Mad muttasil bertemu dengan sukun arid. Mad wajib muttasil bertemu dengan sukun arid. Contohnya pada kata as-sama atau kuru. Nah, itu ya. Itu disebut sebagai mad muttasil arid. Mad muttasil arid. Nah, ini mad muttasil, mad wajib muttasil bertemu dengan sukun arid. Ya. Bisa dibaca tawasud, bisa dibaca isba, ya. Bisa dibaca tawasud, nggak boleh dibaca qasr, ya. Karena muttasil. Muttasil kan paling rendah 4 harokat. Nah, begitu maksudnya. Jadi tidak dihukumi sama dengan arid disukun karena dia sebabnya ada dia mad muttasil yang bertemu dengan hamzah atau mad muttasil yang bertemu dengan sukun arid. Nah, begitu. Nah, disebutlah mad muttasil arid. Nah. Fadhal Ustaz. Mad lazim. Silakan. Ustaz Muhammad Yofin, fadhal. Ya. Ana ini ya. Belum buka mute-nya sebentar. Oh ya, apaan. Baik, fadhal. Silakan. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Wabihi qala Nadhim rahimahullah ta'ala aqsamul madil lazimi. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun mutaqalu fa hadhihi arba'atun tufassalu. Fa in bi kilmatin sukunun ijtama' ma' harfi maddin fa huwa kilmiyun waqi'. Wa fi thulathil hurufi wujida wal maddu wasqahu fa harfiyun bada. Kilahuma mutaqalun in udghima mukhaffafun kullu idhan lam yudghama. Wala lazimu harfiyu awwala suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainu dhu wajhaini wa tulu akhas. Fama siwal harfi thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Wa dhaka aidun fi fawatihi suwar fi lafdhin hayyin tahirin qadin hasar. Wa yajma'ul fawatihal arba'ashar silhu suhairan anqata' kadha ishtahar. Iya. Kita masuk mad yang terakhir yaitu mad lazim, ya. Mad lazim, ya sebabnya apa? Bertemu dengan sukun yang asli atau bertemu dengan tasydid, ya. Kenapa tasydid? Karena tadi tasydid dikatakan huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ada beberapa macam mad lazim. Yang pertama, ya, yaitu mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu adanya huruf mad yang bertemu dengan sukun asli. Ya, huruf mad bertemu dengan sukun asli. Baik. Pada kata naqasa asalukum, nun, qaf, shad, kalau yang kita sering dengar adalah ain ikut ya. Ain, sin, lam, kaf, dan mim. Naqasa asalukum. Tapi kita lihat dulu ya. Mad lazim mukhaffaf harfi ini definisinya adalah huruf mad yang bertemu sukun asli. Nah, nun, qaf, shad. Ini ada huruf madnya. Nun, ada waw ya. Waw sukun sebelumnya dhammah. Ini huruf mad. Bertemu nun yang sukun. Nah, masuk di situ. Ya, masuk dia sebagai mad lazim mukhaffaf harfi. Tapi lihat pada huruf ain.
Ain. Mana huruf matnya? Jawabannya tidak ada. Yang ada adanya huruf lin. Huruf lin yang bertemu dengan huruf lin. Bentar, Afan, ana tutup mute dulu. Nah, ya. Huruf lin yang bertemu dengan sukun asli, bukan huruf mat. Nah, maka di sini kurang tepat ketika ain dimasukkan ke mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, maka sebagian ulama menyebutnya khusus ain ini disebut sebagai mad lin lazim. Nah, jadi yang kedua adalah mad lin lazim. Kalau tadi mad lazim mukhaffaf harfi berarti naqasa salukum. Nun qaf sod, nun qaf sod, sin lam kaf dan mim. Nah, kemudian yang kedua mad lin lazim, ya. Itu pada contohnya pada ain sin qaf dan kaf ha ya ain sod, awal surat Maryam, ya. Kaf ha ya ain sod. Nah, ainnya ini disebut mad lin lazim, ya. Dia punya dua wajah dalam hafazan asim, boleh dibaca tawasud, boleh dibaca isbah. Boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 6 harokat. Dan yang lebih utama adalah 6 harokat. 6. Menurut Imam Ibnul Jazari. Rahimahullah ta'ala. Baik, yang ketiga adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, kalau tadi mad lazim mukhaffaf harfi dalam satu huruf. Kalau kilmi dalam satu kalimat. Ya. Huruf mad yang bertemu dengan sukun asli dalam satu kalimat. Hanya ada satu kata yaitu al-ana. Al-ana. Nah, hanya ada satu kata. Ada huruf mad bertemu dengan lam yang sukun. Sukunnya asli. Dalam satu kalimat. Nah, ini mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang keempat berikutnya, mad farqi. Ya. Mad farqi atau disebut mad lazim badal. Ya. Kenapa disebut mad lazim badal? Karena sebab terjadinya adalah dengan ibdal dulu. Menggantikan hamzah dari hamzah istifham. Ya. Contohnya tadi al-ana. Aslinya al-ana kemudian diibdalkan. Ya. Jadi mad. Hamzah yang kedua dirubah menjadi mad. Jadi a. Jadi huruf mad bertemu dengan huruf lam yang sukun. Maka terjadilah mad lazim. Karena sebab terjadinya karena ibdal, maka para ulama menyebut ini sebagai mad lazim badal atau mad farqi, ya. Mad yang berbeda sendiri. Hampir kayak mad lazim hukumnya, tapi sebab terjadinya beda. Baik. Ya, ada 3 kata, ya. Al-ana dibaca al-ana, az-zakarain dibaca az-zakarain, kemudian Allah dibaca menjadi Allah. Nah, al-ana di surat Yunus 51 dan 91, kemudian az-zakarain di surat Al-An'am 143 144. Ya. Kemudian Allah di surat Yunus 59 dan An-Naml 59. Nah, namun pada kata al-ana, al-zakarain dan Allah ada 2 wajah, ada 2 cara membacanya. Yang pertama dengan ibdal tadi, ya, dengan dipanjangkan. Ya, yang kedua dengan tashil. Tashil itu dimudahkan. Cara membacanya aa itu kan tahqiq jelas, diringankan, ya. Jadi al-ana, az-zakarain menjadi az-zakarain. Allah menjadi Allah. Nah, baik. Jadi dan tasil ini ada 2 cara. Ada 2 cara melafadzkan tasil menurut ulama. Cara yang pertama yaitu tasil antara hamzah dengan hamzah. Aa, ya, antara itu. A. Cara yang kedua adalah antara hamzah dengan h, ya. A. Nah. Adapun cara yang kedua, ini sebagian diperselisihkan. Maka kalau kepengen aman, pengen selamat, pakai cara yang pertama. Az-zakarain. Bukan az-zakarain, tapi az-zakarain. Nah, wallahu a'lam. Baik, yang kelima adalah mad lazim musaqqal harfi. Ya. Nah, sekarang bertemu dengan tasdid. Huruf mad bertemu dengan tasdid. Nah, dalam satu huruf. Ya. Ada huruf mad bertemu dengan
tasydid dalam satu huruf. Nah, contohnya pada kata alif lam mim ro to sin mim ya. Perhatikan lam mim ya, bertemu dengan mim. Nah, jadi mimnya jadi ada tasydidnya di situ. Nah, itulah yang disebut mad lazim musaqqal harfi. Nah, yang keenam mad lazim musaqqal kilmi ya. Mad lazim musaqqal kilmi itu huruf mad ya yang bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. As-sokhah misalkan. Ad-dallin. Nah, ya. Dengan cara menaburkan huruf yang bertasydidnya. Ya, ini ditinggikan sedikitnya. As-sokhah. Ad-dallin dan seterusnya. Nah, fungsi nabar di sini adalah memperjelas bahwasanya di situ ada huruf yang bertasydid. Nah, fungsi nabar salah satunya itu. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah ya ini juga jarang disebutkan ya, yaitu adalah mad lazim yang bertemu dengan sukun arid. Mad lazim yang bertemu dengan sukun arid disebutlah mad lazim arid. Nah, contoh pada surat An-Nisa ayat 12. Ghairu mudhar. Nah, ya di situ ada mad lazim dan bertemu ketika waqaf menjadi sukun arid. Aslinya mudhorin ya, tapi ketika waqaf di situ menjadi sukun arid. Nah, ro-nya bertasydid. Ini disebut mad lazim arid. Nah, itulah semua pembahasan tentang mad lazim ya. Sebagian disebutkan oleh An-Nadhim rahimahullah, sebagian belum disebutkan ya, dan kita coba melengkapi penjelasan supaya menyeluruh pada pembahasan mad. Adapun mad yang lain yang tidak disebutkan di sini sama sekali seperti mad tabri'ah ya, mad tabri'ah dan mad ta'zim itu pada kata la raib dan lafaz la ilaha illallah yaitu mad ta'zim itu ada beberapa yang menyebutkan tetapi tidak diamalkan di riwayat kita. Bahkan di Hafs Asim ini sendiri pun diperselisihkan. Hanya ada satu jalur saja, yaitu jalurnya Al-Kamil. Ya. Jalur Al-Kamil yang mengamalkan mad tabri'ah menjadi 4 harokat. Misalkan, la roib, dibaca la roib. La ilaha illallah, dibaca la ilaha illallah. Jadi dibaca 4 harokat. Namun ini tidak diamalkan di riwayat Hafs Asim. Hanya di riwayat atau di jalur Al-Kamil saja. Nah. Baik. Al-akhir khatimah. Fadhal. Dar, Anda nyalakan dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi qala Nadhim rahimahullah ta'ala khatimatun. فتماذى النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع أبياتها ند بدل ذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها تمت بحمد الله. Ya, insyaallah ya. Tidak terasa selesai juga. Jadi pembahasan Tuhfatul Atfal kalau mau kita padatkan 2 jam selesai sebenarnya ya, mudah. Untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dulu ya, memberikan pemahaman secara menyeluruh. Nah, khotimah, penutup ya. Nah, di sini penulis memberikan sebuah isyarat bahwasanya menyelesaikan sebuah amalan yang baik, amalan sholih itu tidaklah mudah ya. Tidak mudah. Sehingga ini hal yang berat ketika orang sudah biasa ya, kalau awal-awal itu semangat lagi memuncak, lagi tinggi. Lagi ada, ada pengajian, ada daurah ini, kitab ini. Di sesi awal semangat. Nanti kalau daurahnya berlangsung 3 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari, udah. Yang awalnya 200 orang, menjadi 20, akhirnya jadi 2 orang saja. Nah, ini sudah menjadi tabiatnya manusia. Nah,
Maka ketika selesainya nazm ini, penulis mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memudahkan untuk menyelesaikan nazm ini. Dan Allah memilih Tuhfatul Atfal ya sebagai salah satu bentuk bisa jadi beliau An-Nazim ini menulis dengan keikhlasan sehingga sampai sekarang, sampai detik ini kitab beliau dipakai hampir di seluruh penjuru dunia. Masya Allah ya. Nah, jadi kita nggak tahu kenapa yang dipakai itu Muqaddimah Al-Jazari. Kita nggak tahu kenapa yang dipakai itu Tuhfatul Atfal, yang dipakai Jurumiyah, Alfiyahnya Alfiyah Ibnu Malik, Arba'unnya Arba'un Nawawi, nggak tahu ya. Padahal di situ banyak Arba'un yang lain, banyak Alfiyah yang lain, dan seterusnya. Nah, ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian di sini juga ada faedah bahwasanya An-Nadim menyebutkan sebuah huruf ya. Dan huruf yang dimaksud di sini ada dua ya. Ada huruf hijaiyah, ada huruf abjadiyah. Huruf hijaiyah ini adalah huruf mantuqah ya. Yang terucap. Ya, huruf yang kita ucapkan ini huruf hijaiyah itu ya. Namun huruf hijaiyah ada dua juga, dibagi lagi menjadi dua. Ada huruf hijaiyah asli dan ada huruf hijaiyah yang far'i. Huruf hijaiyah asli ya contohnya hamzah, bata, saja dan seterusnya. Ini huruf hijaiyah asli. Kemudian kalau huruf hijaiyah far'i itu ada 8 ya. Disebutkan dalam Al-Mufidnya At-Taibi rahimahullah. Yang pertama adalah hamzah musahalah ya, tashil ya. Ya, tadi sudah ya, hamzah musahalah. Kemudian yang kedua alif mumalah, imalah. Bismillahi majreha. Nah, ini di riwayat Hafs An-Asim ada satu. Kalau yang lain banyak. Wa ma adreka. Ya, riwayatnya Syu'bah misalkan. Kemudian yang ketiga ada shad ishmam. Shad yang condong ke zai. Ya. Di riwayat Hafs An-Asim enggak ada. Adanya di qiraatnya Hamzah ada ya. Ihdinaz ziratal zi. Nah. Ihdinaz ziratal. Shad yang condong ke zai. Kemudian yang keempat termasuk huruf far'i yaitu ya ishmam. Ya ishmam yang condong ke waw. Qila dibaca qila. Qila dibaca qila. Tapi di riwayat Hafs An-Asim enggak ada. Nah, yang kelima alif mufakhamah. Alif yang dibaca tebal. Nah, di kita banyak sekali ya. Ketika alif berjejer dengan huruf isti'la, ya pasti dibaca tebal. Qola tebal. Sod tebal dan seterusnya. Yang keenam lam mufakhamah. Atau kalau di istilah kita di Hafs An-Asim lam mufakhamah. Ya, contohnya apa? Lafaz Allah ya. Allah itu lamnya kan jadi tebal. Tapi kalau di riwayat yang lain kayak riwayatnya Warsh itu disebutnya lam mughalladhah. Ya, lam mughalladhah. Contohnya pada lafaz as-shalah Warsh membaca dengan as-shalah. Nah, seperti itu. Lamnya jadi tebal. Nah. Kemudian yang ke-8, yang ke-7 dan ke-8 huruf far'i yaitu nun dan mim yang selain izhar. Nun dan mim yang selain izhar. Ini huruf-huruf hijaiyah far'i. Nah, adapun yang disebutkan oleh Imam An-Nadim rahimahullah yaitu huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah. Ya. Yang di situ merupakan rumus ya. Ada dua juga dari wilayah Masyriq dan wilayah Maghrib ya. Dari wilayah Masyriq dan Maghrib. Nah, contohnya di sini ya. Rumusnya abjad hawaz khutti kalamun ya. Abjad hawaz khutti kalamun sa'faz qurashat sakhuzun dhazagun. Nah, ini huruf abjadiyah yang mudahnya untuk menunjukkan angka lah ya, untuk tertulis ya. Jadi kalau kita kenal huruf Romawi ya, huruf V itu kan 5 ya. V itu 5, X itu kan 10. Ini juga sama ya. Huruf abjadiyah di sini juga sama. Hamzah itu 1, ba itu 2.
Ya, abjad. Hamzah 1, ba 2, jim 3, dal 4 dan seterusnya. Hawaz. Kalau misalkan ya itu 10, kaf itu 20. Ya. Jadi kalau misalkan dulu tanya berapa orang di dalam kelas ini? Jawab nun, berarti maksudnya 50. 50 orang. Nah, di sini An-Nadhim merumuskan atau membuat rumus dengan sebutan dengan kata nadun ya. Nadun itu kalau dihitung dengan rumus tadi dengan huruf abjadiyah ketemunya angka 61 ya, maksudnya ada 61 bait ya. Tufatul Atwal ini ada 61 bait. Busyro itu kalau dijumlahkan ba, shin, ro dan ya itu dijumlahkan menjadi 512. Liman kalau dijumlahkan menjadi 120. Kemudian yutqinuha dijumlahkan menjadi 566. 512 ditambah 120 tambah 566 ketemunya 1198. Ini tahun penulisan Nadhim. Ya. Tahun penulisannya Tuhfatul Atfal ini. Masya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita selesai sudah ya. Kita selesai pembahasan ringkas tentang Manzumah Tuhfatul Atfal ini. Baik. Dan jika ada yang mau ditanyakan, nanti dari Ma'had online Imam Syu'bah memberikan kesempatan buat antum yang ingin bertanya seputar masalah tajwid khususnya, seputar masalah bacaan Al-Quran, ilmu Al-Quran, ulumul Quran, dan juga ilmu riwayah tentang sanad, pengambilan riwayah, ya, dan yang berhubungan dengannya. Nanti insya Allah akan kita share di YouTube juga sudah ada. Baik. Dan siapa saja yang sudah mengikuti daurah ini, ya, baik dari awal atau akhir. Oh iya ya, Ana minta satu orang lagi untuk membacakan ulang matanya supaya kalau yang tadi di awal fault bisa dibacakan ulang. Siapa yang mau baca, Ana tunjuk ya, yang biar beda lah ya. Ustaz Ardian Prayoga. Ana utamakan yang hafal dulu ya, yang hafal. Yang mau baca dan yang hafal. Ya, fadal. Ustaz Ali. Fadil Ali. Yang hafal. Sudah bisa nyalakan ininya? Apa namanya? Mic-nya? Ustaz Fadil. Langsung dimulai, Ustaz. Baik, fadal. Min awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad Al-Jamzuri rahimallahu al-Ghafur Sulaiman huwa al-Jamzuri alhamdulillah. Suaranya putus-putus, Ustaz. Apa ya? Putus, Ustaz. Nah, ya. Cari tempat yang sinyalnya bagus, Ustaz. Baik, nah. Jelas sekarang suara anak? Wadih. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد بالنون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المجيد الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبييني
فالأول الإظهار قبل الأحرف، للحلق 6 رتبت والتعريف، همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان ثم غين خاء، والثاني إدغام ب6 أتت، في يرملون عنده قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بجنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير جنة في اللام والراء ثم كررنه، والثالث الإقلاب عند الباء ميما بجنة مع الإخفاء، والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها، صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في توقا ضع ظالما، أحكام النون والميم المشددتين، وقلنا ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف قلنات بادا، أحكام الميم الساكنة، والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا آليف لينات لذي الحجا، أحكامها 3 لمن ضبط، إخفاء نظام وإظهار فقط، فالأول الإخفاء عند الباء، وسميه الشفوي للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسميها شفوية، واهذف لدى واو وفاء واهذر تختفي، لدى واهذر لدى لدى واو وفاء تختفي، من قربها والاتحاد فاعرفي، حكم اللام ال ولام الفعل، للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فالتعريف، قبل 4 مع 10 خذ علمه، من أبغي حجاك وخف أقيمه، ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فاعل، طب ثم صل رحما تفز بالثاني عن دعت أظني زر شريفا للكرم، واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا، في نحو كل عم وكلنا والتقى، في المثلين والمتقاربين والمتجانسين، إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حقيقا، في المتجانسين ثم إن سكن، أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهما هو بالموصل، أقسام المد، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتنب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا،
حروفه ثلاثة فاعيها من لفظ واي وهي في نوحيها. والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم. واللين منها الياء وواو سكينة دين انفتاح قبل كل أولينا. أحكام المد للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذا بمتصل يوعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون تعلمون نستعين أو قدم الهمز ودا بدل كآمنوا وإيمانا هدى. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه. كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وصفه فحرفي بدا. كلاهما مثقل إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغما. واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي 80 انحصر. إجماعها حروف كم عسل ناقص وعين ذو وجهين والطول أخص. وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحير من قد كاد اشتهر. وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي. ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا. والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. أبياته ند برآل ذنوها تاريخه بشرى لمن يتقنها. صدق الله العظيم. أطلب منكم عفوا إذا كنتم الخطأات. Amin. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Baik. Ya, bagi antum wa antuna yang telah mengikuti daurah ini, insyaallah akan berhak mendapatkan ijazah sanad ya. Nanti akan kita kirimkan PDF ya. PDF nanti antum bisa cetak sendiri insyaallah. Kemudian yang terlewatkan nanti bisa ditambal dengan lihat rekaman YouTube ya. Bisa dilihat di YouTube-nya insyaallah, nanti baru nanti malam akan kita upload-nya ya, karena belum sempat untuk editing dan seterusnya. Nah, baik, kita cukupkan alhamdulillah pas 1 jam. Jika ada pertanyaan nanti bisa dilewat grup WhatsApp atau di tempat yang kita tentukan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.